Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, saya Nada dari kelas 8. Ini adalah episode perdana dari Posda, podcast SMP Muda. Posda adalah program yang menjadi tayangan menarik, fun, dan informatif dari SMP Muhammadiyah 2 Jakarta untuk kalian semua. Nah, langsung aja nih. Narasumber episode pertama kita adalah Ibu Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Jakarta, yaitu Ibu Alia SPD. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Nada. Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Nada gimana nak? Alhamdulillah sehat. Oke. Bu Alia, boleh kan saya ngobrol sekaligus tanya-tanya kepada Ibu? Boleh. Oke, baik. Kira-kira sudah berapa lama Ibu Alia sudah menjadi kepala sekolah di SMP Muhammadiyah 2 Jakarta? Sudah kurang lebih 3 tahun ya, dari 2019 sampai sekarang. Oke. Baik, banyak program-program yang semakin keren dari tahun ke tahun di SMP Muhammadiyah 2 Jakarta. Ada kelas tahfiz, eskul yang makin beragam, dan banyak kegiatan inovatif seperti GPS dan sebagainya. Kalau menurut Bu Alia, mengapa perlu diadakannya program atau kegiatan yang inovatif? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan peserta didik di SMP Muhammadiyah 2 Jakarta, serta mempromosikan sekolah kita agar dapat dikenal oleh masyarakat, dan ini juga merupakan salah satu misi dari SMP Muhammadiyah 2 Jakarta untuk mewujudkan visi kita bersama, yaitu terwujudnya generasi juara berakhlak mulia di sekolah Islami berkemajuan. Nah, nyambung dengan tema episode pertama ini, yaitu sekolah inspiratif. For your information guys, SMP Muhammadiyah 2 Jakarta memperoleh predikat sebagai sekolah inspiratif tangguh. Masya Allah bukan? Kita patut bersyukur ya. Boleh nggak Bu, jelaskan apa sih sekolah inspirasi itu? Sekolah inspiratif tangguh itu adalah penghargaan yang diperoleh oleh SMP Muhammadiyah 2 Jakarta dari pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta. Alhamdulillah kita mendapatkan penghargaan sebagai sekolah inspiratif tangguh, di mana sekolah inspiratif tangguh ini dan sekolah inspiratif dengan kategori yang lainnya nanti akan dijadikan sebagai sekolah-sekolah yang menginspirasi sekolah-sekolah Muhammadiyah lainnya agar bisa terus berkembang dan maju. SMP Muda banyak membuat kegiatan dan program-program menarik seperti yang baru ini sudah dilakukan adalah GPS, Gerakan Pejuang Subuh, Muda Fashion Week yang sangat menarik menurut saya. Bagaimana proses kreatifnya sehingga Bu Alia mengadakan program dan kegiatan tersebut? Program yang kreatif dan inovatif seperti GPS, Gerakan Pejuang Subuh itu kita adaptasi dari sekolah-sekolah Muhammadiyah lainnya. Sebenarnya untuk Gerakan Pejuang Subuh ini sudah dilaksanakan oleh beberapa sekolah-sekolah Muhammadiyah, itu dari sekolah tingkat dasar sampai dengan sekolah tingkat menengah pertama. Dan kami dari pihak sekolah mencoba untuk melaksanakan kegiatan tersebut agar dapat menanamkan nilai-nilai keislaman, agar anak-anak itu bisa sholat tepat waktu, apalagi yang dilakukannya secara berjamaah. Mudah-mudahan anak-anak bisa terus menerapkan nilai-nilai keislamannya itu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oke, tidak sabar menunggu gebrakan apa lagi ya yang ada di SMP Muda ini. Pasti kalian yang menonton excited kan? Ada bocoran gak nih Bu untuk kegiatan apa lagi yang akan sekolah adakan? Banyak sih, tapi nantilah kita kasih tahunya. Kalau misalnya dikasih tahu sekarang nanti jadi nggak surprise lagi. Nada tunggu aja tanggal mainnya. Kita di sekolah ini sama-sama untuk membuat anak-anak itu nyaman bersekolah di sini. Nah, kalau kita berbicara tentang SMP Muhammadiyah 2, tidak lepas dari kelas tahfiz. Sekolah yang merupakan salah satu keunggulan dari sekolah ini dan juga sebagai program yang inspiratif. Betul tidak, Bu? Betul. Oke.
Bagi yang belum tahu, apa sih kelas Tahfiz dan kenapa menjadi salah satu program keunggulan dari SMP Muda? Iya. Kelas Tahfiz ini memang salah satu program unggulan yang ada di sekolah kita, Nada ya. Kelas Tahfiz ini mulai berdiri itu sekitar tahun 2019. Alhamdulillah sampai sekarang masih tetap eksis, masih tetap ada, bahkan jumlahnya itu mengalami peningkatan. Sebelum adanya kelas Tahfiz ini hanya sebuah kegiatan ekstrakurikuler aja. Tapi ternyata peminatnya banyak, akhirnya di tahun berikutnya kelas Tahfiz ini kita jadikan suatu program unggulan di sekolah kita. Tujuannya dengan anak-anak dekat dengan Al-Quran, apalagi bisa sampai hafal ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak tergerak hatinya untuk selalu dekat sama penciptanya, bisa menjadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan bisa membawa kebaikan untuk orang yang ada di sekitarnya, keluarganya, dan kawan-kawan yang lainnya. Alhamdulillah saya juga merupakan siswa dari kelas Tahfiz, jadi ikut bangga menjadi bagian dari program unggulan dan inspiratif SMP Muhammadiyah. Ada lagi kah program yang menjadi inspiratif di sekolah ini, misalnya dari eskulnya? Ngomong-ngomong, ekstrakurikuler di SMP Muhammadiyah 2 apa saja ya, Bu? Ekstrakurikuler di SMP Muhammadiyah 2 itu banyak ya, Nada ya. Mungkin Nada salah satu peserta ekskul juga ya. Nada ikut ekskul apa, Nak? Badminton. Ya. Selain ekskul yang Nada ikuti itu badminton, ada juga ekskul yang lainnya. Ada seni tari, ada seni musik, ada juga tapak suci, hizbulaton, paskibra, PMR, masih banyak. Nah, ekskul ini diadakan oleh pihak sekolah untuk menampung minat serta bakat anak-anak yang mungkin berbeda-beda di setiap bidangnya. Oke. Menurut Bu Aliyah, perlukah siswa-siswi SMP Muda mengikuti ekskul ini? Menurut Ibu, perlu banget anak-anak itu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Selain menambah wawasan mereka, menambah kebiasaan mereka, bisa juga itu dijadikan sebagai wadah untuk anak-anak tetap melakukan kegiatan yang positif. Nah, Sobat Muda, jika kalian memiliki waktu yang luang, maka gunakanlah untuk mengikuti kegiatan positif seperti ekstrakurikuler di sekolah ya. Dari penjelasan Bu Aliyah tadi, pantas saja ya jika SMP Muhammadiyah 2 Jakarta mendapatkan predikat sebagai sekolah inspiratif tangguh. Siapa saja sih Bu yang ada di balik kesuksesan SMP Muda menjadi sekolah yang inspirasi? Di balik kesuksesan SMP Muhammadiyah 2 mendapatkan penghargaan sekolah inspiratif tangguh. Di balik itu semua ya ada kita semua, mulai dari gurunya, karyawannya, siswa-siswinya, dan tidak lupa juga dukungan dari yayasan kita, pimpinan cabang Muhammadiyah Kemayoran 1. Oke. Di zaman yang serba digital, di mana segala informasi ada di genggaman kita, bagaimana Bu Aliyah mengkolaborasikan pengembangan sekolah dengan dunia digital? Pengembangan sekolah dengan dunia digital itu kita coba untuk mengembangkan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi yang mungkin kita semua sudah mengetahuinya gitu ya. Kalau kami dari pihak sekolah menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran menggunakan digital tersebut. Contohnya, salah satunya kita bekerja sama dengan salah satu penerbit buku. Kita membuat perpustakaan digital. Jadi anak-anak kalau mau minjem buku atau mau baca buku, itu nggak perlu bawa berat buku paketnya atau bukunya secara fisik, tapi bisa juga dengan download aplikasinya, kamu bisa baca buku-buku yang tersedia di perpustakaan digital tersebut. Namun perpustakaan digital ini masih dalam proses pengembangan gitu. Jadi mungkin agak perlu waktu untuk kalian bisa menikmatinya gitu atau memanfaatkannya. Ya, jika saya perhatikan banyak kegiatan yang memanfaatkan sesuatu yang sedang viral dan menjadikannya kegiatan yang positif, seperti kegiatan kelas meeting yang mengusung tema KKN, Muda Fashion Week, dan sebagainya. Bagaimana Bu Aliyah menanggapi beberapa program sekolah yang disesuaikan dengan sesuatu yang sedang viral di media sosial? Iya. Sesuatu yang sedang viral itu memang perlu kita
adaptasi ya, supaya kelihatannya bisa lebih menarik. Namun untuk kita di lembaga sekolah, segala yang viral itu tetap kita sesuaikan dengan dunia pendidikan serta nilai-nilai keislaman. Jadi tidak benar-benar meniru yang sedang viral tersebut, tapi ada bagian-bagian yang kita adaptasi supaya tujuannya itu anak-anak dapat tertarik. Bu Alia, kita ada segmen Tanya Bareng Soda, yaitu Sobat Muda, yang sudah admin share pertanyaannya di IG SMP Muda Jakarta. Kalian yang belum follow, segera follow ya. Ada titipan pertanyaan nih Bu, dari akun yourlove.naya. Pertanyaannya adalah, SMP Muhammadiyah kapan dibolehin sekolah pakai jilbab segitiga? Ya. Untuk Nada ketahui ya, sebelum Nada menggunakan jilbab yang modelnya langsung ini, sebenarnya di tahun sebelumnya itu kita pernah menggunakan jilbab yang segitiga ya, atau yang segi empat lalu dilipat jadi segitiga. Namun pernah ada suatu kejadian yang dari sana kami pihak sekolah memutuskan untuk anak-anak putri kami lebih baik menggunakan kerudungan yang langsung, supaya kejadian yang tidak mengenakan itu tidak terulang kembali. Dan untuk jilbab yang langsung itu kan bisa lebih mudah dipakai oleh anak-anak, lalu diwajibkannya juga kan harusnya panjang sampai menutupi bagian dada. Pertanyaan kedua dari Probably _everyone. Kapan di SMP Muhammadiyah dibolehkan main HP saat pelajaran? Main HP saat jam pelajaran kemungkinan agak sulit ya untuk dibolehkan gitu, karena dampak dari memainkan handphone pada saat jam pelajaran itu mungkin akan lebih banyak negatifnya dibandingkan yang positifnya. Mungkin Nada ketahui ya, kalau misalnya Nada lagi belajar, tiba-tiba Nada megang handphone, pasti pikiran Nada akan terbagi menjadi dua, antara merhatiin guru sama melihat isi handphone gitu. Dan banyak lagi dampak-dampak negatif lainnya, misalnya ngelihat handphone Nada bagus, temen jadi pengen minjem tapi Nada nggak mau kasih pinjam, nanti akhirnya jadi berantem. Atau mungkin ada temennya iseng, handphone Nada bisa diumpetin, nah itu bisa bikin jadi suatu masalah yang baru. Sebelum menutup podcast kali ini, adakah yang ingin Bu Alia sampaikan untuk siswa-siswi SMP Muhammadiyah 2 Jakarta? Ada. Yang Ibu ingin sampaikan untuk anak-anak Ibu yang hebat, termasuk Nada, teruslah melaksanakan kegiatan yang positif. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang positif ini kalian semakin tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dapat membanggakan orang tuanya, dapat membanggakan sekolah juga. Oke. Saya Nada dari Potsda, Podcast SMP Muda, pamit undur diri. Silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Siapa nih narasumber yang ingin kalian saksikan? Boleh dari siswa-siswi atau guru-guru SMP Muhammadiyah 2 Jakarta. Mengutip dari hadis riwayat Muslim 1631, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.